Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rahmat Siddiqui di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan integral lipat 2 yang ada di buku kalkulus. Nah, di sini tentunya aku nggak sendiri teman-teman. Aku bersama dengan teman-teman dari kelompok aku, yaitu ada Muhammad Ridwan Zaziro, ada Muhammad Izzuddin, dan juga Dwi Nurul Umami yang akan ikut juga menjelaskan kaitannya dengan materi ini. Untuk itu kita langsung saja ke materinya. Baik teman-teman, di sini kita udah punya gambar satu yang dimana ini adalah gambar suatu lamina teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu lamina itu apa, jadi lamina itu adalah sebuah plat tipis teman-teman. Jadi simpelnya misalkan dia tuh kayak kertas teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin di gambar tersebut itu kerapatannya berbeda teman-teman. Jadi kerapatan itu apa? Kerapatan adalah seberapa banyak sih massa dalam ruang tersebut atau benda tersebut. Dalam hal ini adalah lamina. Nah, di sini teman-teman, di lamina ini kerapatannya itu nggak sama. Ada yang lebih padat. Dalam hal ini itu yang warna hitam itu menunjukkan kerapatannya itu lebih padat teman-teman. Sementara yang putih atau warnanya agak abu-abu itu kerapatannya itu agak kurang. Nah, nanti ini akan kita bahas teman-teman. Nah, di sini untuk penerapan dari integral lipat 2 itu sendiri adalah kita akan mencari massa, kemudian pusat massa, dan juga momen intersianya gitu. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Nurul Umami, NIM E1R024101008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pusat massa. Pusat massa adalah titik tertentu pada suatu sistem massa yang mewakili posisi rata-rata dari seluruh massa benda tersebut. Misalkan terdapat titik-titik massa M1, M2, sampai Mn yang masing-masing terletak pada titik X1, Y1, X2, Y2, dan seterusnya. Setiap massa mempunyai posisi tertentu terhadap sumbu koordinat, sehingga masing-masing menghasilkan momen. Yang pertama, momen terhadap sumbu Y. My sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N, X sub K dikali X sub K. Momen terhadap sumbu Y ditentukan oleh jarak titik ke sumbu Y, yaitu koordinat X. Selanjutnya, momen terhadap sumbu X. Mx sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N, Y sama dengan K dikali M sub K. Momen terhadap sumbu X ditentukan oleh jarak titik ke sumbu X, yaitu koordinat Y. Selanjutnya, koordinat pusat massa. X bar sama dengan MY dibagi M, dan Y bar sama dengan MX dibagi M. Koordinat pusat massa diperoleh dari momen dibagi massa total. Sekarang, pandang suatu lamina dan kerapatan delta XY yang mencakup daerah S. Karena massa menyebar merata atau tidak merata, maka penjumlahan diganti dengan integral. Sini rumus pusat massa lamina. X bar sama dengan integral lipat 2 pada daerah S dari X dikali delta X Y dA dibagi integral lipat 2 pada daerah S dari delta X Y dA. Di sini pembilang adalah pemomen terhadap sumbu Y, penyebut adalah massa total lamina. Rumus untuk koordinat Y. Y bar sama dengan integral lipat 2 pada daerah S dari Y dikali delta X Y dA dibagi integral lipat 2 pada daerah S dari delta X Y dA. Selanjutnya kita akan membahas contoh 2.
contoh 2, tentukan pusat massa lamina dari contoh 1. Ini massa lamina M sama dengan 765/8/5. Nilai ini berasal dari integral kerapatan pada contoh 1. Yang pertama, yang ditentukan itu Muhammad terhadap sumbu Y. MY sama dengan integral 0 sampai 8, integral 0 sampai X pangkat 2/3, X kuadrat Y, dy dx. Hasilnya, MY sama dengan 12.288/13 sama dengan 945,23. Itu hasil dari sumbu Y. Momen terhadap sumbu X. Mx sama dengan integral 0 sampai 8, integral 0 sampai X pangkat 2/3, XY kuadrat dy dx. Hasilnya Mx sama dengan 1024/3 sama dengan 341,33. Kita simpulkan bahwa X bar sama dengan 6,15 dan Y bar sama dengan 2,22. Jadi, pusat massa lamina pada contoh 2 terletak pada titik 6,15 dan 2,22. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Izzuddin akan menjelaskan momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah ukuran kelembaman suatu partikel atau benda terhadap gerak rotasi terhadap suatu sumbu tertentu. Besaran ini menyatakan seberapa sulit benda tersebut diputar atau dihentikan putarannya. Kelembaban adalah sifat dasar benda untuk mempertahankan keadaannya. Dalam gerak linear, kelembaban ditentukan oleh massa. Dalam gerak rotasi, kelembaban ditentukan oleh momen inersia. Artinya, dua benda dengan massa yang sama bisa memiliki momen inersia berbeda, tergantung bagaimana massa tersebut tersebar terhadap sumbu putar. Untuk sebuah partikel bermassa m yang bergerak lurus dengan kecepatan p, partikel berputar terhadap suatu sumbu dengan suatu kecepatan sudut omega radian per detik. Maka kecepatan p adalah p sama dengan r omega, dengan r merupakan radius lintasannya yang berbentuk lingkaran. Bila kita substitusikan ini ke dalam persamaan 1, kita peroleh KE sama dengan setengah dalam kurung r kuadrat m w omega kuadrat. Kemudian r kuadrat m disebut momen inersia partikel tersebut dan ditandai oleh I. Jadi untuk partikel yang berputar itu KE sama dengan setengah I omega kuadrat. Partikel yang lebih jauh dari sumbu atau nilainya lebih besar memiliki kontribusi energi rotasi yang lebih besar. Kita simpulkan dari rumus 1 dan 2 bahwa momen inersia suatu benda dalam gerak melingkar memainkan peranan yang serupa terhadap massa benda dalam gerak linear. Untuk suatu sistem N, partikel pada suatu bidang yang bermassa M1, M2, sampai Mn, dan yang berjarak R1, R2, sampai Rn dari garis L. Misalkan di sini garis lurus L, kemudian partikel-partikel, misalnya di sini M2, M3, M4, dan seterusnya. Kemudian R2, R3, R4, dan seterusnya. Maka ini dapat kita definisikan sebagai inersia sistem itu terhadap L didefinisikan sebagai I sama dengan
M1R1 kuadrat ditambah M2R2 kuadrat ditambah MN Rn kuadrat sama dengan sigma K dari 1 sampai N MK RK kuadrat. Sekian dari saya. Nah, sekarang perhatikan laminia dengan suatu kerepatan delta XY yang mencangkup suatu daerah S dari bidang XY pada gambar yang pertama. Jika kita perhatikan S seperti pada gambar kedua, momen inersia tiap keping RK tambahkan dan ambil limit, maka diberikan rumus sebagai berikut, yaitu rumus X, Y, Z. Dengan rumusnya ada momen inersia terhadap sumbu X, yaitu I sub X sama dengan integral ganda atas daerah S dari Y kuadrat dikali delta X Y terhadap dA. Nah, yang kedua itu ada momen inersial terhadap sumbu Y. Dengan rumus I sub Y sama dengan integral ganda atas daerah S dari X kuadrat dikali delta XY terhadap dA. Nah, yang ketiga itu ada momen inersia terhadap sumbu Z, yaitu dengan rumus I sub Z sama dengan integral ganda atas S dikali dengan delta XY terhadap dA. Rumus alternatif yaitu I sub Z sama dengan I sub X ditambah I sub Y. Mungkin itu saja pembahasan saya tentang momen inersial terhadap rumus-rumus yang ketiga itu. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.